Perkenalkan, nama saya Husni Fadilah Diaulhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo program sederhana menggunakan protokol SMTP untuk mengirimkan email. Jadi dalam melakukan pengiriman email itu terdapat 3 komponen utama yang ada, yaitu agent, mail server, dan protokol SMTP itu sendiri. Agent adalah user yang mengirim ataupun menerima email. Kemudian ada mail server yang berfungsi sebagai server yang digunakan untuk mengirim, menerima, ataupun menyimpan email dari agent. Nah, untuk mengirim email tersebut dari agen ke mail server ataupun dari mail server ke mail server yang lain, maka membutuhkan protokol SMTP. Protokol ini membutuhkan protokol TCP untuk mentransfer pesan email melalui port 25, sehingga pesan yang tadinya berbentuk string harus diubah terlebih dahulu, yaitu dilakukan proses enkripsi, sehingga dari string dienkripsi menjadi bentuk bit. Nah, dalam program kali ini kita menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya, di mana di dalam bahasa Python telah tersedia modul socket yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara agent dengan mail server. Kemudian setelah saling terkoneksi antara klien dan server, maka klien tadi dapat mengirimkan perintah ke server untuk mengirimkan data berupa email. Setelah selesai, maka klien dapat memutuskan koneksi dengan server. Di program kali ini, tujuannya adalah mengirimkan pesan ataupun email yang ada pada salah satu email yang saya miliki, kemudian dikirimkan ke email yang lain. Nah, di sini pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita mengimport modul dari Python itu sendiri, di mana di sini adalah socket. Di sini kita mengimport library yang ada yang dibutuhkan untuk mengirimkan email. Kemudian kita harus menentukan pesan apa yang dikirimkan, di mana di sini pesannya adalah I love computer networks. Dan di sini kita menentukan akhir dari pesan. Setelah itu kita menentukan mail server dan port yang digunakan. Di sini kita menggunakan mail server yang dimiliki oleh Gmail, di mana alamatnya adalah smtp.gmail.com dengan port adalah 465. Proses selanjutnya adalah kita membuat sebuah soket yang di sini disebut dengan client socket, di mana nanti dia akan membuat sebuah koneksi TCP dengan mail server. Di sini tampak bahwa ketika dilakukan koneksi ke mail server, maka kita melewatkannya pada SSL, di mana nanti akan dilakukan proses enkripsi. Kemudian, setelah koneksi soket tadi dibangun, maka kita harus melakukan pengetesan apakah server yang kita request tadi menjawab koneksi yang kita berikan. Jika terdapat error, maka program akan menampilkan baris ini. Kemudian di sini kita mengirimkan pesan testing berupa hello ke server. Namun tampak di sini bahwa server tersebut tidak menjawab karena
server belum mengenali klien, belum mengenali username ataupun password dari klien tersebut. Oleh karena itu, di sini kita harus mendefinisikan username dan password dari email kita. Di mana di sini username yang digunakan adalah username dari email saya dan ini adalah password saya. Setelah didefinisikan, maka username dan password tadi akan dimasukkan ke dalam satu variabel, digabung, kemudian akan dilakukan proses enkripsi. Ada proses encode di sini. Di sini perlu adanya proses autentikasi atau login agar server dapat mengenali klien. Login tersebut dilakukan dengan melakukan perintah outplane. Argumen dari outplane tadi berisi username dan password yang telah di-encode menjadi bit dan kemudian dilakukan encode lagi menggunakan encode base 64. Jika proses login tersebut berhasil, maka server akan menjawab accept. Kemudian masuk ke proses mengirim perintah mail from, di mana pengiriman perintah ini digunakan untuk mail request kepada server dan menentukan pengirim dari mail. Jika server menolak, maka server menjawab dengan kode 503. Namun, jika server menerima request, maka server akan menjawabnya dengan kode 250. Tampak di sini bahwa ini adalah deskripsi dari emailnya, di mana mail from itu ditentukan pengirim dari email adalah akun yang saya gunakan tadi, username-nya. Kemudian akan dilakukan proses encode dan nantinya server akan menjawab request tersebut. Di sini kita mendefinisikan penerima dari email, yang mana ini adalah email lain yang saya gunakan untuk mengetes program ini. Kemudian di sini terdapat sebuah perintah untuk menandakan bahwa server menjawab request yang kita berikan. Selanjutnya, di sini kita akan mengirimkan perintah data. Perintah ini digunakan untuk request, di mana kita mengirimkan data kepada server dan diteruskan ke mail server agen penerima. Jika request tersebut diterima, maka server akan mengirimkan kode 354. Kemudian di sini mail server tadi akan mengirimkan pesan dari klien. Setelah request mengirim data berhasil, maka pesan kemudian dapat dikirim. Sebelum pesan dikirim, maka pesan harus di-encode terlebih dahulu ke dalam bentuk bit, karena pengirimannya juga dalam bentuk bit. Kemudian setelah selesai, maka server akan mengirimkan respon. Dan kita bisa memutuskan koneksi dengan server. Tandanya adalah baris perintah ini, quit. Setelah seluruh pesan selesai disampaikan, maka klien melakukan perintah quit dan kemudian menutup koneksi TCP dari server. Sekian penjelasan programnya. Mari kita tes program ini. Nah, di sini program ini sedang berjalan. Oke. Ini adalah email yang saya gunakan tadi. Setelah saya refresh, tampak bahwa pada jam 20:20 telah berhasil terkirim dari email yang saya gunakan pada program tadi. Yang isinya adalah pesan I love computer network. Kemudian setelah saya cek di email penerima, di sini ada email masuk yang bunyinya sama, yaitu I love computer network. Jadi program yang tadi
sudah dijelaskan telah berhasil untuk dijalankan. Jadi kesimpulannya adalah SMTP adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan email, di mana terdapat 3 komponen, yaitu agen, mail server, dan SMTP itu sendiri. Hal yang harus dilakukan adalah agen harus membangun koneksi dengan mail servernya terlebih dahulu. Kemudian ia harus mengirimkan email ke mail server. Mail server akan meresponnya dan meneruskan mail tadi ke agen yang lain, ke mail server penerima. Kemudian penerima email tadi dapat membaca pesan yang telah dikirim dengan cara mengakses mail servernya. Secara ringkas, terdapat beberapa tahapan untuk mengirimkan email, yaitu kita melakukan proses login, kemudian menentukan email pengirim, menentukan email penerima, menyampaikan pesan yang dikirim, dan yang terakhir adalah mengakhiri koneksi. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.